Di tangan gue ini ada smartwatch yang bisa kalian ajak jogging, lari, sepedahan, indoor outdoor, atau bahkan dibawa berenang sambil teleponan. Jadi di tangan gue ini ada Redmi Watch 5 Active yang harga itu mungkin bisa dibilang mid range atau gue sebutnya entry to mid range lah. Jadi ini nggak murah-murah banget, nggak mahal-mahal banget, dan dengan harga yang terbilang murah, ini bisa mendeliver kegiatan kalian sehari-hari, entah olahraga atau kegiatan kalian bekerja. Ini bakalan mendukung banget. Jadi Redmi Watch 5 Active ini udah pakai yang Xiaomi HyperOS dan juga bisa disambungkan di berbagai smartphone, dan gue sendiri menggunakan Samsung bukan Xiaomi untuk menyambungkan ke si smartphone ini. Oke, sebelum itu kita bahas dulu mungkin layarnya. Layarnya ini udah IPS LCD dan bezelnya mungkin masih agak tebal, cuma udah mumpuni banget untuk kegiatan sehari-hari. Dia bisa diganti ya, untuk watch face-nya bisa diubah sesuai kebutuhan dan keinginan kalian. Kemudian bisa juga brightness-nya atau kecerahannya sesuai keinginan kalian. Setelah layar itu di sebelah kanan ada sebuah tombol yang punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk nyalamatin si smartwatch-nya, kemudian membuka menu utama, dan juga untuk mungkin mereboot atau untuk mengatur ulang smartphone mana yang mau disambungkan. Kemudian bagian belakangnya ini ada mic sama speaker. Yang tadi gue bilang dia ini bisa dipakai untuk teleponan. Untuk baterainya itu 470 mAh, dan gue agak sedikit oke sih, menurut gue masih oke, cuma agak sedikit kecewa dengan klaim Redmi-nya yang bisa bertahan hingga 12 hari. Nanti gue ceritain kenapa gue agak sedikit kecewa. Awal beli smartwatch ini kalian akan dipaksa atau mungkin diminta untuk mendownload aplikasi yang namanya Mi Fitness dari Xiaomi. Jadi tanpa aplikasi itu mungkin kalian nggak akan bisa menghubungkan ke si smartwatch Redmi Watch 5 Active ini. Tenang aja, nggak perlu khawatir karena ini bisa di-download di berbagai smartphone. Gue masih belum nyoba yang iPhone, cuma di Samsung gue udah bisa, dan selama ini tersambungnya emang ke Samsung. Sekarang kita lihat dulu detail-detail jamnya. Sebelah kanan itu ada tombol. Satu tombol ini ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk mati nyalain si smartwatch. Terus ada fungsi kedua, ketika smartwatch nyala kalian pencet akan kebuka menu seperti ini. Kemudian strapnya ini adalah strap karet. Bagian belakangnya itu ada di sini kalau nggak salah speaker. Di sini ada mikrofon. Terus ada chargeran. Terus ada yang untuk ngitung heart rate. Gue nggak tahu ini speaker atau yang tempat buat ngeluarin air. Ya sama-sama aja lah, karena kalian bisa terima telepon dari smartwatch ini. Yang pertama itu kalau misalnya kalian pencet sebelah kanan, tombol sebelah kanannya akan muncul menunya. Ini akan banyak isinya. Yang pertama ada vitality, heart rate, blood, dan lain-lain, kontak, telepon. Kalian bisa eksplorasi sendiri. Terus kamera, ini kamera itu bukan untuk ngebuka kamera di HP kalian atau si smartwatchnya, karena smartwatchnya ini belum ada kamera, tapi untuk ngetek foto. Kalau misalkan foto jauh gitu ya, foto jauh, nah ini bisa pakai kamera ini untuk ngetek fotonya. Misalkan gue ngebuka kamera di sini, ini kamera foto, nah langsung muncul fotonya di sini ya. Nah kemudian center segala macam settings itu kalau ke kanan. Kalau misalnya ke kiri ini akan ada ke kanan itu kalau misalnya kalian pencet. Kalau misalnya ke kanan atau ke kiri akan ada layout yang bisa kalian atur sebebas kalian. Caranya kalian tinggal tekan lama atau tahan di layar, set muncul widget kayak gini. Kalian bisa atur layoutnya di sini. Kalian bisa explore sendiri cara atur layoutnya kayak gimana. Kemudian kalau misalkan kalian ke arah bawah, dari bawah ke atas ini akan banyak pengaturan. Ada setting, center, segala macam, dering. Nah itu. Nah ini contoh notifikasi kalau masuk ke smartphone kalian, yang di mirroring ke smartwatch. Cara ngeliat notifikasi yang udah masuk itu dari atas scroll ke bawah, itu ada banyak notifikasi. Kalian bisa hapus saja gitu.
Oke, detailnya mungkin seperti itu aja. Terus masuk mungkin kita ke setting. Banyak yang bisa diatur kayak watch faces, change watch face. Itu caranya kalau misalkan di sini itu cara ditekan lama. Nanti akan ada beberapa pilihan yang juga bisa kalian atur di aplikasi Mi Fitness yang ada di smartphone kalian. Gue pribadi lebih suka pakai yang ini, yang default dari Xiaomi-nya, dan gue suka pakai yang ini. Nih, nah, lebih suka yang simple sih kalau gue. Oke, terus lanjut ke ini, ada hemat baterai, ring, settingsnya, notification. Kalau gue pribadi lebih suka wake screen, karena wake screen ini kalau misalkan ada notifikasi masuk dia nyala sendiri, jadi gue nggak perlu ngebuka lagi. Dan gue pribadi suka kalau misalkan si smartphone-nya mati, gue pengen kalau misalkan bergoyang aja dia nyala sendiri, kayak misalkan ini tuh nyala sendiri. Karena gue suka naik TJ atau sendiri ya, tangan satunya ini gak bisa ngapa-ngapain, tapi tangan kirinya kalau misalkan ada notifikasi HP tinggal gini doang muncul. Oke, notification and vibration display, bisa atur brightness-nya. Oke, auto lock mungkin gua tambahin kali biar nggak mati-mati terus. Oke, raise to wake, nah ini kalau gua all day sih supaya nggak ribet-ribet lagi. Cover to sleep, tap to wake, DND, night mode, auto detect, layout, pin, battery, system. Ya kalian bisa explore sendiri ya. Kemudian langsung kita masuk ke Mi Fitness-nya. Oke, ini adalah default dari tampilan Mi Fitness-nya. Ada banyak yang bisa kalian lihat di sini. Salah satu ada heart rate, sleep, blood pressure, blood oxygen. Gue pribadi gak suka yang ngelihat yang ininya karena ngabisin banyak baterai ya. Setidaknya gue hitung-hitung bisa sampai 30% baterai kalian habis untuk ngitung heart rate. Kalau misalnya kalian mau matiin heart rate-nya, ini yang paling banyak nih, kalian pilih tombol 3 di sini, settings, dan continuous monitoringnya kalian offin. Kalau smart itu bisa mungkin menghemat baterai, cuma tetap aja karena dia bakalan ngitung terus, jadi bakalan nguras baterai. Gue pribadi nggak butuh kayak gitu. Terus sini ada sistem workout, banyak banget yang pilihan yang bisa kalian pilih. Terus device ini bisa disinkronis, disingkan. Terus ada banyak pilihan tampilan yang bisa kalian atur di sini. Kalian tinggal download, maksimal kalian bisa simpan hingga 5 atau 6 tampilan yang bisa kalian simpan di si smartwatch-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau nambah itu berarti kalian harus hapus setidaknya 1. Oke, terus notification and calls, up notification. Ini ada beberapa pilihan yang gua nyalain supaya gampang lah melihatnya. Fitness and health, apps-nya banyak, terus sistem ini banyak juga nih tuh. Terus kalau misalkan kalian banyak steps-nya atau banyak olahraganya, kalian pengen lihat nih gimana ngelihat mingguan atau bulanan, kalian bisa ngeliat di sini. Misalkan kalau ke steps di weeks-nya berapa, monthly-nya berapa. Di sini banyak pilihan, kalian bisa explore sendiri. Oke, sekarang gue ceritain kenapa gue kecewa dengan klaimnya Redmi. Karena baterainya ini mungkin 470 mAh, klaimnya dia adalah 12 jam pemakaian. Dan klaim gue tidak seperti itu, karena gue udah ngecek dan pengetesan ada di 2 metode. Yang pertama adalah gue menggunakan mengaktifkan heart rate yang diaktifkan secara smart. Itu gua ngetes di hari Minggu 100% baterainya, dan di hari Minggu depannya lagi itu baterainya sisa 5%. Agak sedikit kecewa ya, karena ternyata bertahannya kalau misalkan heart rate-nya nyala itu cuma sampai seminggu bahkan.
masih ada sisa 5% baterai kalau nggak salah. Kemudian di metode kedua adalah gue matiin itu heart rate-nya secara terus-menerusnya, jadi gue sama sekali nggak nyalain heart rate-nya. Dari hari Minggu kemarin, bener-bener minggu kemarin, udah 100% di sorenya, dan minggu ini, hari Sabtu ini, baterainya tersisa 30%. Mungkin agak sedikit kurang ya, karena saving baterainya itu ternyata cuma 20% walaupun udah mematikan heart blood rate-nya. Jadi menurut gua klaim dari si Redmi itu atau Xiaomi itu nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Mungkin mereka sesuainya kalau misalkan mengaktifkan penghemat baterai atau penghemat daya yang cuma bisa melihat jam dan notifikasi aja. Kalian nggak bisa menggunakan fitur-fitur lainnya yang diunggulkan, kayak misalkan untuk olahraga atau misalkan untuk skip kayak timer, alarm, mungkin nggak bisa karena gue sendiri belum nyobain, karena gue nggak begitu suka untuk fitur-fitur canggihnya ditahan. Untuk kelebihannya pertama adalah layar LCD-nya besar. Gue suka layar yang besar, brightness-nya bisa diatur, kecerahannya oke, warnanya oke. Terus kelebihan yang kedua ada banyak banget, hingga 117 olahraga yang bisa diinput atau digunakan dan dihitung di smartwatch ini, indoor ataupun outdoor bahkan. Kemudian notifikasinya oke, cara menyambungkannya mungkin dengan memaksa kita untuk mendownload Mi Fitness mungkin agak sedikit memaksa sih menurut gua. Tapi ya so far oke lah. Untuk aplikasinya sendiri nggak ada lagging atau bug yang jelek banget gitu. Kemudian yang gue suka adalah bisa diganti, walaupun belum bisa di custom sendiri, cuma bisa diganti dengan banyaknya pilihan di Mi Fitness itu sendiri. Kekurangannya adalah strapnya masih karet, dan gue punyanya warna putih, jadi mungkin menurut gue ini strapnya gampang kotor dan gue berharap bisa membersihkan dengan cepat. Jadi gue masih belum nemu metode yang baik dan benar. Kemudian kekurangannya adalah bezelnya mungkin masih tebal. Sisanya kelebihannya dan fitur-fitur lainnya gue suka banget, karena setiap kali gue di TJ, gue lagi pegangan handling gitu, ada notif masuk, gue tinggal ngeliat jam gini aja, set, oh penting nih, gue langsung ngambil HP. Kalau misalnya nggak penting ya gue tutup lagi. Yang maksudnya ya gue balik lagi fokus sama di TJ, ngapain kayak ngelamun kayak atau apa kayak. Menurut gua kalian harus cobain sih untuk punya satu smartwatch paling enggak, karena ini membantu banget di kehidupan sehari-hari kalian, bahkan kehidupan pekerjaan kalian. Jadi gitu aja dari gua Ilham, dan sampai jumpa.